Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama aku ya, Muhammad Farhan. Jadi di pertemuan ke-12 kali ini, pertemuan terakhir kita, kita akan membuat yang namanya halaman dashboard menggunakan template gitu. Nah, di sini aku kasih video penjelasan, tapi template-nya tuh nggak dari awal gitu, kalian nggak perlu bawa template dari awal. Di sini aku udah sediain template yang telah aku edit sebelumnya dan telah aku tambahin base URL-nya gitu. Jadi kalian tinggal download template-nya aja, terus kalian masukin ke dalam file kalian gitu. Nah, selanjutnya langsung aja kita bahas ke materi ya, atau langsung aja kita praktekkan gitu. Jadi di sini aku mau login dulu ke browser. Terus di sini ada dua akun yang aku pakai. Di sini ada akun STTNF, aku nyimpan file praktikum tuh di sini. Ya. Terus di sini yang pertama-tama nih ya, kalian ke drive praktikum aku dulu. Linknya udah aku kasih ya. Selanjutnya kalian download aja dulu ini yang pertemuan 12 ini. Terus di sini ada folder aset kan ya. Di folder aset ini kalian download, kalian klik folder asetnya, terus kalian klik kanan, habis itu kalian download. Nah, ini dalam proses download zipping gitu. Mungkin agak lama, ditunggu aja ya. Terus sambil menunggu, kita buka dulu SAM-nya. Nyalakan SAM-nya. Oke, setelah SAM-nya nyala, lalu kita buka yang namanya VS Code. Oke, itu udah terbuka ya. Udah ke-download ya file template-nya. Ini boleh di-close aja dulu browsernya. Oke. Lagi loading ya, sorry agak lama. Ini videonya nggak bisa di pause dulu ya. Aku mau ambil air. Oke, ini lagi loading ya, sebentar. Agak lemot nih laptopnya. Oke, kalau udah silakan kalian buka folder blok kalian. Dimana folder blok itu kalau aku simpan di dalam directory C, terus ke SAM, htdoc, folder praktikum, pilih folder blok. Nah, ini penjelasan buat kalian ya. Kita kan bahas framework CI itu kan dari pertemuan 6. Nah, dari pertemuan 6 ini aku nggak nambahin yang namanya folder baru gitu, kayak nggak bikin pertemuan 6, pertemuan 7, pertemuan 8, pertemuan 9 gitu. Aku nggak bikin gitu. Jadi dari pertemuan 6 aku selalu menggunakan folder block ini gitu. Jadi kenapa aplikasi atau web kalian sering error? Karena sekalian terlalu kebanyakan bikin folder gitu. Dimana aku lihat di beberapa anak ada folder yang namanya pertemuan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 9 dia bikin gitu, padahal nggak perlu gitu. Padahal dia cukup gunakan satu folder, yaitu folder block aja gitu, karena biar di base URL-nya itu nggak error gitu. Bentar ya. Gitu. Jadi kalian cukup pakai foldernya, tentukan satu folder blok. Nah, itu yang kalian terus gunakan dari pertemuan 6 sampai pertemuan akhir gitu. Jadi di sini kalian pilih folder blok. Nah, biar base URL itu nggak berubah gitu. Nah, kalau kalian tanya base URL itu apa? Nah, base URL itu yang ini nih guys. Base URL itu yang ada di folder config, terus file config.php. Nah, di sini kan ada dolar array base URL kan. Nah, ini yang disebut base URL gitu. Nah, ini linknya ini dari mana gitu? Link base URL ini dari mana? Link base URL ini dari penyimpanan direktori kalian gitu, dimana kalian menyimpan folder blok kalian gitu. Nah, jadi kayak gini. Ini kan ada Windows C, ya kan, direktori C, folder SAM, terus folder htdoc, terus folder praktikum, terus folder blok kan. Nah, ini kan di sini base URL kan ada localhost praktikum blok, berarti ini ngebacanya di localhost, terus di folder praktikum aku menyimpan folder blok, lalu dia ngarahin ke folder blok gitu, folder website kita gitu. Jadi sama aja ya kayak gini nih. Nah, ibaratkan tuh yang di sam htdoc ini adalah localhostnya nih. Nah, dari directory C sama htdoc ini localhost. Nah, terus ini folder praktikum yang tadi aku simpan. Nah, terus ini folder bloknya gitu. Jadi dia ngakses si folder blok ini gitu. Nah, kalau misalnya kalian
tambahin di sini folder di sini kalian bikin folder pertemuan 6, pertemuan 7, pertemuan 8. Berarti di sini setelah folder praktikum ini sebelum folder blok ini kalian tambahkan yang namanya folder praktikum pertemuan 8, 9 atau 8 gitu. Nah, terus kalian copy yang ini nih. Kalian copy. Setelah kalian copy, kalian pindahkan ke dalam base URL kalian gitu. Nih, kalian ubah di sini nih. Tuh, kalian pindah, kalian ubah tuh gitu. Jadi baru nggak error gitu. Tapi kalau misalnya kalian bikin folder blok kayak aku, disimpannya di dalam folder praktikum tapi folder bloknya nggak berubah-berubah, nah maka ikutin kayak gini aja nih, nggak bakal error gitu. Nah, terus kalau misalnya mau ngambil localhost kayak gini nih, URL dari ini kayak gimana sih? Nah, kalian bisa ngambil dari sini nih, bentar ya aku praktekin. Nah, kalian bisa ngambil dari yang namanya sini nih, localhost terus praktikum terus blok. Nah, kalian ngambil yang ini nih. Nah, ini kan URL kalian nih, URL folder blok kalian. Nah, kalian ambil aja nih, kalian klik terus Ctrl C gitu. Terus itu kalian simpan nih ke dalam http blok gitu. Tuh, kayak gitu kurang lebih ya, guys. Untuk penjelasan base URL. Nah, penjelasan base URL sendiri udah aku jelasin di dalam video pertemuan ke-7 atau video pertemuan 7 tambahan yang kita membahas yang namanya layouts gitu atau tampilan header dan footernya gitu. Oke, itu sedikit penjelasan tentang base URL ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang tadi ya, halaman dashboard itu. Nah, di halaman dashboard ini tadi kan kita udah download yang namanya template yang udah aku edit ya. Nah, ini dia udah aku download. Terus yang ini kalian kalian cut aja, terus kalian pindahkan ke dalam folder blok kalian gitu. Bentar ya. Nah, di sini kan ada folder blok, ya kan, di dalam folder blok. Nah, di sini kan udah ada folder assets ya, di dalam folder assets. Nah, kalian ke Ctrl V aja dulu yang rar tadi, yang zip tadi. Terus kalian ekstrak here. Kalian ekstrak here di sini. Nah, setelah kalian ekstrak here, kalian hapus aja nih, nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada folder asset ya, dimana ada assets yang S-nya 2, ada asset yang S-nya 1 nih yang udah aku edit. Nah, ini folder template halaman dashboard kita gitu, yang asset S-nya 1 ini yang di tengah tuh. Ini ada isinya kayak gini tuh. Ini udah aku edit juga sih, dimana CSS-nya udah aku pindahin ke dalam folder gitu, biar dipanggilnya gampang gitu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat halaman asetnya nih, atau folder asetnya tuh isinya apa aja sih. Nah, isinya di sini ada CSS-nya sendiri gitu, kayak gitu ya. Nah, ini kan yang aku rar itu kan, yang baru aku rar itu adalah folder asetnya ya. Nah, untuk folder atau file indexnya itu kalian bisa ngikutin di video aku yang ini nih, di video aku yang ini, bisa di video yang sekarang ini gitu, kalian bisa ikutin gitu. Bentar ya. Tapi yang penting kalian download aja dulu folder asetnya yang itu, karena nanti CSS dan JavaScript-nya ada di folder yang itu gitu. Nah, untuk download file indexnya atau tampilannya, kalian bisa nanti download di dalam ini nih, dalam folder business template ya gitu. Nanti aku upload. Nah, nanti yang kalian copy tuh CSS yang ininya nih, CSS atau halaman codingan index HTML kan nih, yang kalian copy itu yang ini. Tapi kan ini belum diedit ya. Nah, kalau agak lama juga gitu. Kalau misalnya di video ini aku jelasin aku jelasin cara ngeditnya satu-satu gitu, cara ngapusinnya satu-satu gitu, terus koneksiin lagi ke CI-nya gitu, kasih base URL lagi gitu, kayak agak ribet juga ya, atau agak lama juga ya. Pastinya kalian juga bosen gitu kalau nontonin video lama-lama ya kan. Nah, jadi nanti untuk codingan HTML-nya aku upload juga ke Drive gitu, jadi kalian bisa download gitu. Oke.
Jadi langkah awalnya adalah balik lagi ke VS Code sini. Nah, terus kalian ke application, terus ke view. Nah, setelah di view kalian bikin folder yang namanya home. Ya, folder yang nama home. Nah, di dalam folder home ini kalian tambahin yang namanya index.php. Oke, kalau udah kalian tambahin index.php, sebentar. Oke, sini aku upload deh halaman index.php-nya nih. Jadi kalian tinggal copy aja. Tinggal download terus kalian taruh di halaman home itu. Nah, di slide di drive ini kan udah ada nih halaman index.php nih. Ya kan? Bentar lagi login. Loading. Nah, ini kan udah aku upload ke drive ya yang halaman index.php-nya. Nah, ini bisa kalian copy nih dari yang doc.html sampai yang akhir gitu. Agak panjang sih emang, tapi kalau kalian mau download juga nggak apa-apa gitu. Copy aja. Oke, setelah udah di copy, ini index.php yang udah aku edit ya. Setelah di copy, taruh di dalam halaman view folder home, terus di dalam file index.php. Ctrl V, lalu save. Gitu ya. Nih, setelah di save, maka halaman index.php-nya, yang kode index.php-nya udah kesimpan di dalam folder view, terus di dalam folder home di dalam file index.php gitu. Nah, ini beberapa codingan yang udah aku tambahin base URL gitu. Dashboardnya juga udah aku tambahin. Nah, selanjutnya gimana cara mengakses halamannya? Cara mengakses halamannya yaitu kita tinggal buat yang namanya controller home gitu. Tadi kan kita buat view folder home. Nah, kita buat yang namanya controller home untuk mengakses si view home ini gitu. Jadi kalian buat yang namanya bukan folder ya, file home.php. Nah, setelah kalian tambahkan home.php, lalu kalian buka tag php, tutup tag php, lalu kalian ketikkan di sini, kalian buat kelasnya, nama kelasnya itu home, lalu extend, kita arahin ke CI controller. Nah, habis itu buka kurung kerawal dan buat metode index public function index. Oke, lalu buka kurung kerawal, lalu kita akses atau kita render view-nya, load, arahin ke view home index, terus titik koma. Oke, setelah udah kita coba akses di sini nih. Nah, ini kan tampilan template yang defaultnya ya, yang belum diedit. Nah, coba kita akses si controller home ini. Cara aksesnya, tambahkan index.php, terus tuliskan nama controllernya itu home. Coba ya. Nah, maka tampilannya udah berubah seperti ini gitu. Ini tampilan halaman dashboard kita gitu. Nah, di sini ada yang namanya maps yang udah ditandain, yaitu kampus B Nurul Fikri gitu, mapsnya gitu. Nah, kenapa di sini ada yang error kayak gambar, terus gambarnya nggak ada. Nah, gambarnya ini belum kita simpan, belum kita taruh gitu kan. Oh, sorry banget guys. Oh iya, benar sorry error nggak benar kok. Nah, setelah kita berhasil menampilkan tampilan dashboardnya gitu kan,
Selanjutnya kita tinggal tambahin gambar nih. Nah, di sini kalian lihat kodenya di index.pp. Nah, di sini akan ada gambar nih. Mana ya? Gambar. Nah, di sini ada gambar nih. Image search echo base URL asset campus.jpg. Nah, berarti ini gambarnya disimpan ke dalam folder assets. Terus nama gambarnya adalah kampus kan. Nah, coba kita lihat di file manager gitu kan. Di file manager, terus di dalam folder praktikum, terus dalam folder blog gitu kan. Kita lihat dalam folder assets. Nah, di sini nggak ada gambar apa-apa kan, di sini nggak nyimpan gambar apa-apa kan. Nah, selanjutnya tinggal kita download aja nih gambarnya nih. Nah, ini kan ada 2 gambar nih, kalian download aja nih. Coba bisa download 2 gambar sekaligus gak? Download. Oh, jadi ini zipping ya? Aduh deh. Tunggu ya, lagi proses upload download. Nah, setelah di download, terus selanjutnya yang zip tadi mana tadi? Oh, ada guys. Di download di mana dah? Ini dia. Kalian cut, terus kalian pindahkan ke dalam directory blog kalian gitu. Blog, taruh di dalam folder assets, terus kalian copy sini, paste, lalu kalian ekstrak here. Nah, di sini kan udah ada fotonya nih, ya kan? Terus kalian delete. Nah, habis itu kalian coba refresh sini, apakah berhasil di link, apakah berhasil ditampilkan atau enggak gitu. Nah, gambarnya udah berhasil ditampilkan gitu. Jadi ini ada gambar logo NF dan juga di sini ada gambar kampus gitu. Yang tadinya error sekarang udah bisa gitu. Jadi ini kalau misalnya diklik gitu, klik visi muncul visi, diklik misi muncul misi, diklik tujuan muncul tujuan, gitu ya kurang lebih. Sini ada kontak Nurul Fikri, ada alamat Nurul Fikri, dan ada schedule Nurul Fikrinya gitu. Jadwal kantor, jadwal kampus. Nah, selanjutnya tujuan kita untuk buat halaman dashboard itu untuk apa sih? Nah, tujuan kita membuat halaman dashboard adalah agar orang yang tidak punya user itu dapat melihat data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah gitu. Jadi dia hanya melihat doang gitu. Ketika orang akses website kita, dia hanya melihat doang, dia tidak bisa menambahkan gitu. Karena tugas menambahkan ubah hapus itu adalah tugas dari admin sendiri gitu, yang kita bikin hak akses usernya gitu. Nah, ini udah aku tambahin nih navbar mahasiswa, navbar dosen, dan navbar mata kuliah gitu. Tapi kalau kita klik dia masih error gitu. Dia nyari halaman gitu. The page you request was not found. Jadi halaman yang kamu cari tidak ditemukan gitu. Nah, kenapa? Karena kita belum bikin controllernya gitu. Jadi dia nggak bisa nampilin datanya gitu. Selanjutnya di sini aku bikin juga yang namanya login. Nah, login ini untuk apa? Login ini untuk admin, untuk admin login ke dalam aplikasi utama kita gitu. Jadi kalau kalian ketik ketikan admin, nah maka dia akan login sebagai admin gitu. Nah, ini baru admin yang mempunyai user admin atau yang megang user admin, dia bisa menambahkan data dan mengubah juga dan juga menghapus data gitu. Lalu kita logout. Ini bisa gak klik harus? Oh, nggak bisa. Logout. Nah, setelah diklik logout, gimana cara balik ke halaman dashboardnya? Seharusnya kalau kita klik ke halaman dashboard, dia balik ke halaman dashboard gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ke VS Code lagi, terus kalian buka di sini, cari yang namanya header, di layout, terus header. Nah, di sini kan ada halaman dashboard ya. Nah, dashboard kan, di halaman dashboard. Nah, ini ada href-nya kan. Nah, ini untuk echo base URL kalian akan copy aja. Copy, terus ini kita copy paste. Nah, terus ini arahin ke halaman home. Nah, selesai. Lalu itu kalian refresh. Nah, seharusnya kalau kita arahin ke halaman dashboard, dia balik ke halaman dashboard kita gitu, tampilan dashboard kita gitu ya.
paham ya? Nah ini kalau kita klik HTML balik ke halaman login gitu, tapi kalau kita klik ke halaman dashboard balik ke halaman dashboard gitu. Oke. Nah ini udah responsif template-nya gitu. Mana mapnya kok nggak nampil? Oh ini udah nampil. Oke, nah selanjutnya kita mau ngapain tadi? Kita mau ngelink si mahasiswa, dosen, dan mata kuliah nih biar dia menampil gitu, biar mereka ini tampil gitu. Nah, kita balik, terus selanjutnya kita bikin dulu nih, bikin controller yang namanya controller tampil.php gitu. Jadi kalian ke controller, kalian bikin file namanya tampil.php. Nah, untuk tampil.php kalian bikin kelasnya aja dulu. PHP. Terus sorry. Kelas tampil. Kelas tampil, sorry guys. Kelas tampil extend ke parents CI controller. Nah, abis itu kalian buat nggak usah dulu deh, kayak kita buat kelas dulu. Nah selanjutnya kita kan mau ngerender halaman mahasiswa, halaman dosen, dan halaman mata kuliah ya. Nah kita ke halaman mahasiswa, ke view ya, view folder mahasiswa, terus ke kita ngambil data dari halaman indeks saya deh. Nah di sini di folder mahasiswa ini kita buat yang namanya file tampil gitu, paham nggak? Kalian buat file tampil di halaman mahasiswa ini, tambahkan yang namanya file tampil.php. Nah setelah udah tambahkan halaman tampil, kalian balik lagi ke index.php yang ada di dalam folder view mahasiswa. Nah ini kalian copy aja nih, kalian copy, terus kalian salin ke halaman tampil. Nah di halaman tampil ini kan dia hanya berfungsi untuk menampilkan data dong ya, dia nggak bisa menambahkan data. Jadi yang codingan dari JavaScript ini sampai ke PHP ini, yang nerima session ini kalian hapus. Terus untuk table header yang action ini kalian hapus. Terus untuk yang TD ini kalian hapus. Terus untuk yang button tambah ini juga kalian hapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini kan kalau kita refresh belum muncul ya. Selanjutnya kita ke phpMyAdmin. phpMyAdmin localhost. Bentar ya, agak lemot emang laptopnya. Coba ketik ulang, localhost. Oh udah. Terus ke dbln ya, database kita kan dbln. Nah terus ini kan ada tabel mahasiswa ya, kalian ke tabel mahasiswa. Lalu di tabel mahasiswa ini ada beberapa kolom ya, dimana kolomnya ada NIM, nama, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan IPK. Nah sedangkan yang di index.php tadi ya, dia baru tampilin NIM, nama, gender, dan IPK gitu kan. Berarti kurang berapa nih? Kurang berapa? Coba aku bagi dua. Nah kurang berapa ya? NIM ada, nama ada, gender ada, IPK ada. Berarti kurang 2 data, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir. Nah di sini kalian tambahkan nih, setelah gender ini kalian tambahkan TH, bukan town hall ya, town hall sama COC, tempat lahir. Terus tambahin lagi sini TH, tanggal lahir, save. Terus tuh di bawahnya ini kan ada TD nih, table data. Nah ini kan copy aja yang gender ini biar nggak repot-repot buka tag PHP. Sorry guys.
ya hilang. Nah, tambahkan 2, terus yang di gender ini kita ganti jadi tempe underscore lahir. Terus yang ini tgl underscore lahir. Nah, kalau udah, ini kan udah nih, datanya udah kita ambil nih, ya kan, untuk kita tampilkan. Kalau udah, kita ke controller mahasiswa, lalu kita salin yang namanya ini nih, yang namanya view index mahasiswanya nih. Ini kan ada method public function index, ya kan, kita salin, lalu kita pindahin ke dalam controller tampil. Nah, ini kita copy sini, kita save, habis itu kita refresh browser kita, refresh. Nah, setelah di refresh, coba kalian klik yang mahasiswa ini. Nah, maka di sini mahasiswanya muncul gitu. Nah, tapi kenapa nih kok ini masih ada button-button gini gitu? Kenapa nih? Nah, ini tuh diarahin ke dalam metode indeks dari view mahasiswa sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita ubah dulu nih. Nah, ini kan masih diarahin ke indeks, kita arahin ke tampil. Tuh, terus itu kita balik lagi ke dashboard. Kita refresh dulu. Nah, kita refresh terus klik mahasiswa. Nah, kan tampillah data detail mahasiswa gitu. Nah, jadi si penglihat ini, si ngelihat doang ini nggak bisa nambahin data, nggak bisa ngedit data, nggak bisa ubah, nggak bisa hapus data gitu. Jadi yang dia cuma bisa ngelihat daftar mahasiswa aja gitu, daftar mahasiswa yang ada di dalam STTNF gitu. Nah, terus kalau kita coba ke halaman mahasiswa ya, nggak bisa, dia harus login dulu. Kalau halaman dosen nggak bisa, harus login dulu. Kalau mata kuliah nggak bisa, harus login dulu gitu. Jadi yang login ini hanya admin gitu. Balik lagi ke halaman dashboard. Nah, udah deh, selesai untuk video kali ini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tugas kalian tuh adalah buat tampilkan detail dosen dan detail nggak usah, mata kuliah itu nggak ada detail. Tampilkan daftar dosen dan daftar mata kuliah seperti daftar mahasiswa yang ini tuh, yang seperti ini tuh ya. Tampilkan seperti itu. Caranya sama yang mahasiswa tadi, yaitu kalian buat dulu yang namanya folder, yang namanya file tampil di dalam di dalam folder dosen gitu, dalam folder dosen. Nih, aku contohin lagi deh yang mata kuliah deh, jadi kalian ngerjain yang dosen aja. Nah, di dalam mata kuliah ini kalian buat yang namanya folder tampil, atau folder kan file tampil.php. Nah, di dalam file tampil ini kalian kopikan data yang ini nih, codingan indeks kalian gitu, terus kalian pindahin ke tampil. Nah, di tampil ini kan di tampil ini kalau kalian udah ngerjain yang CRUD itu, di tampil ini kalau kalian udah ngerjain yang CRUD itu kan bakal ada tombol button simpan, button tambah, button ubah, button hapus ya. Contohnya kayak gini tuh. Nah, ini kan tampil mata kuliah nih, ya kan, dia ada button edit dan button hapus gitu. Nah, button hapus ini kalian hapus nih, yang tadi ini kalian hapus, terus yang action juga kalian hapus. Nah, terus kalian cek dulu nih atasnya masih ada gak JavaScript-nya. Nah, masih ada kan, kalian hapus dari tag pembuka JavaScript sampai tag penutup PHP gitu, kalian hapus. Ya Allah, kok Ctrl C lagi, kalian hapus. Nah, kalau udah kalian hapus, bawahnya ini kan masih ada button tambah nih, ya kan, kalian hapus lagi nih. Nah, ini ngapa ada beginian nih, ngopinya ada 2 kali ya, kok banyak banget. Doc type. Nah, oke. Kalau ini udah aman nih. Kalau bentar. Ya, ini udah aman selesai. Nah, kalian cek dulu nih
di PHP MyAdmin kalian ada berapa data nih. Di sini kan nampilin 3 data ya. Nah, kalau di PHP kalian di database-nya itu kita cek berapa data ya. Nah, cuma di 3 data, nama, SKS, dan kode gitu. Oke, karena cuma 3 data, balik lagi ke VS Code. Terus kalian buka yang namanya controller mata kuliah. Nah, di dalam controller mata kuliah sih kan ada indeks ya, method index. Nah, kalian copy aja. Terus kalian simpan ke dalam controller tampil. Nah, di dalam controller tampil kan kalau kalian copy nih, kalian copy. Terus di sini udah ada method index kan. Nah, method indexnya ini kalian ubah, yang method index mata kuliah ini kalian ubah jadi method matkul. Gitu. Terus mata kuliah ini kalian arahin ke tampil. View-nya kalian arahin ke tampil biar dia ngerender tampil. Nah, di sini aku lupa nih nama metodenya ini aku namain apa ya. Di sini kan matkul nih. Nah, kita cek dulu ke dalam index.php yang di folder tampil. Mana folder tampil? Folder home index.php. Terus kalian lihat aja nih nama ini, nama. Nah, di sini aku bikin metode matkul. Nah, untuk dosen kalian bikin metode dosen nanti ya. Nah, di sini aku bikin metode matkul gitu. Nah, balik lagi ke controller tampil. Nah, di sini matkul kan benar metodenya kalian udah save, habis itu refresh. Nah, kalau udah di refresh, klik mata kuliah, maka tampillah halaman daftar mata kuliah yang diikuti oleh Civitas Akademika STTNF Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri gitu. Tuh, oke. Jadi ini udah aku demoin 2 ya, yaitu mata kuliah dan mahasiswa gitu. Jadi tugas kalian tuh tinggal tambahin si dosen ini doang gitu ya. Paham ya? Nah, ini kalau diklik dosen masih error nih. Nah, kan masih error kan. Caranya sama kayak tadi gitu. Kalian buat dulu file tampil dosen.php, file tampil.php di dalam folder dosen. Terus di dalam file tampil.php kalian bikin metode yang namanya dosen. Nah, metodenya harus dosen ya, jangan yang lain gitu. Maka kalau misalnya kalian bikin nama metodenya lain gitu, bukan dosen, berarti nanti di file yang home index.php ini kalian ubah nih. Yang ini nih. Ini kan nama controllernya tampil, nama metodenya dosen. Nah, berarti nanti yang ini nih, kalau misalnya nama metode kalian bukan dosen, kalian ubah gitu jadi apa, kayak misalnya kalian mau bikin metode asal gitu kan, namanya asal, terus kalian ubah nih si dosen ini jadi asal gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya praktikum ke-12 kali ini. Tugasnya gampang kok, cuman tambahin controller doang, terus arahin ke dalam folder dosen, terus arahin ke dalam file tampil.php gitu. Oke. Jadi ini template-nya udah aku sediain juga gitu kan. Nah, untuk template-nya download di sini. Untuk codingan home index.php-nya download di sini gitu. Untuk gambarnya download di sini gitu. Linknya udah aku udah aku kasih di deskripsi video gitu ya. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.